إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وحسن إلى حضرة سعيد بن عطاء إلى سكندري وسعيد بن عبد محمد جمال الدين أحمد ووالدينا ورحمهم كما ربيانا صغارا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita bisa ngaji. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini memberikan manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita sampai pada jilid 2 Syarah Al-Hikam halaman 5 ya. Halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzuru al-khalqu ilaika. Rubbama dakhala ar-riya', kadangkala riya itu masuk 'alaika kepada dirimu min haitsu la yanzuru, dari sisi di mana tidak melihat al-khalqu ilaika, makhluk tidak melihat kepadamu. Sederhananya begini. Terkadang riya itu masuk ke dalam dirimu walaupun tidak ada makhluk yang melihat amalmu. Nanti dijelaskan panjang lebar, tapi intinya riya itu kan pamer. Kalau pamer itu berarti ada yang dipameri kan begitu. Nah, kok ini bisa ada riya tanpa ada orang yang dipameri. Ini kalau pembahasan ini ya Al-Hikam ya next level. Levelnya itu tidak seperti biasanya dipahami oleh orang yang namanya riya itu ya pamer gitu ya. Berbuat sesuatu karena pamrih. Nah, tentu ada sebab yang mana itu ada orang lain di situ. Nah, kita akan ditunjukkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, bahkan riya itu bisa menjangkiti seseorang hamba walaupun makhluk lain itu tidak ada yang melihatnya. Oke, berikutnya riya'ul abdi bil amali, riyaknya seorang hamba dengan amalnya, haitsu yakunu bimar'an, adalah karena dilihat manusia. Haitsu yakunu bimar'an minan nasi, karena dilihat manusia, zahirun adalah sesuatu yang jelas. Jadi riya hamba dengan amal untuk dilihat manusia adalah suatu hal yang jelas. La yahtaju ila imaratin alaihi, yang tidak membutuhkan tanda untuk memahaminya, dalam tanda kurung ya. La yahtaju ila imaratin, tidak butuh tanda alaihi. Wa riya'uhu bi amalihi,
riya hamba dengan amal haitsula yarahu yang tidak diketahui ahadun seorang pun adalah amrun sebuah perkara khafiyun yang samar la yu'rafu yang tidak bisa diketahui ima illa bil amaroti kecuali dengan tanda-tanda wal alamati dan alamat-alamat. Riya hamba dengan amal yang tidak diketahui seorang pun adalah perkara yang samar, yang tidak bisa diketahui kecuali dengan tanda-tanda dan alamat-alamat. Bal huwa akhfa, bahkan riya model seperti itu adalah akhfa, lebih samar min tabi bin namli daripada geremetnya, bahasa Indonesia geremet apa? Geremetnya semut. Jadi seperti apa sih riya yang disebut riya yang samar ini? Kok nggak ada orang manusia yang lihat kok bisa riya? Wamin amarotihi dan sebagian dari tanda-tanda riya khofi. Selama ini kita kan sering syirik khofi gitu ya. Kalau ini riya khofi. Ayyaltamisa biqalbihi tauqiran nas. Termasuk dari tanda-tandanya adalah mencari atau menginginkan ayyaltamisa biqalbihi dalam hatinya tauqiran nas, penghormatan manusia. Tauqiran nasilahu, penghormatan manusia untuk. Jadi kita beramal walau tidak ada yang lihat, tapi amal itu di dalam hatinya kemasukan. Dengan saya beramal ini kan saya bisa dihormati manusia. Contoh, sholat malam, kalau sholat malam rutin, namanya kok aku gampang kabul. Nah, kalau aku gampang kabul, kok nak ndongake wong mandi. Nak mandi, kok aku dihormati manusia. Nah, itu tidak boleh. Walaupun amalnya itu sholat sendiri tidak ada yang mengetahui. Tidak boleh dalam konteks riya khofi. Wa ta'dhimahu, dan mencari pengagungan. Jadi diagungkan orang. Wa taqdimahu, dan didahulukan orang. Fil mahafili, di dalam resepsi-resepsi. Nek wong terhormat, krono ilmune akeh, dikenal ilmunya banyak, dikenal ulama, dikenal kiai, dikenal ustadz. Itu kan nang resepsi-resepsi kan monggonya itu lebih daripada orang lain. Kalau sampai di dalam hati itu ada seperti itu, nah, karena nanti itu kalau jadi ustadz, belajarnya mempeng, belajarnya si dewe, sholatnya si dewe, riadohnya dewe, tapi ada keinginan-keinginan nanti dihormati manusia, maka itu adalah riya yang khafi. Wa taqdimahu fil mahafili wal majalisi, didahulukan, dipersilakan orang, diistimewakan orang di dalam resepsi-resepsi maupun majelis-majelis. Wa Musa ro'ati wa Musa ro'atahum, serta agar manusia mempercepat ila qodoi hawaijihi, mempercepat tertunaikan hajat-hajatnya. Jadi kalau saya itu nanti jadi orang terhormat, orang itu akan saya minta aku ngurusi opok itu lebih cepat daripada orang
yang bukan orang yang terhormat. Nah, itu nggak boleh. Itu termasuk riya. Wa idza qasyara ahaduhum, tatkala salah satu di antara manusia membatasi fi haqqi, di dalam hak-haknya, alladzi yastahiquhu, yang memang menjadi haknya, inda nafsihi, yang menjadi haknya untuk dirinya, istaba'ada, maka dia menilai hal itu jauh minhu, dari yang seharusnya terjadi. Fastangkarohu, istaba'ada minhu dalik, maka dia menilai hal itu jauh dari yang seharusnya terjadi. Wastangkarohu, dan mengingkari hal tersebut. Jadi kalau ada orang, dia udah merasa jadi orang terhormat, jadi orang yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Itu kan kiai, ustadz, ulama, guru. Kok kemudian tidak dihormati oleh orang lain? Melebihi penghormatan kepada orang-orang biasa. Maka dia, wah, orang cocok ini, si si kundang aku ini, si buat resepsi. Orang ngerti nek aku orang terhormat. Nah, itu kan nggak ada yang tahu, Pak. Hanya di dalam hatinya. Itu ria. Menurut menurut Syekh Ibnu Abbad yang mensyarahi Al-Hikam. Nah, dalam kondisi normal, kalau sesuatu itu tidak dilahirkan, maka kan tidak kena hukum, toh? Ya kan? Tetapi innallaha la yadhuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinnallaha yadhuru ila qulubikum. Hati kita itu dipantau oleh Allah. Bukankah perbuatan-perbuatan itu adalah muncul dari hati? Maka harus hati-hati mempunyai hati. Wa yajidu tafarruqahu, dan dia menemukan perbedaan baina ikramihi wa ikrami ghairihi. Perbedaan antara kemuliaannya dan kemuliaan selain dia. Jadi dia itu merasa mulianya itu beda antara dirinya dengan orang lain. Wa ihanatihi wa ihanati siwahu, dan perbedaan kehinaannya dengan kehinaan selainnya. Kae itu, nek aku itu tapi sik dhuwure, sik luwih apik. Angel ora Pak, mboten niku. Apa-apane nek wis ngaji Al-Hikam ngono kok ya wis. Wah, pengertian saya ini lebih banyak daripada orang lain-lain itu nggak boleh loh. Tapi angel ya, nek gak angel wis dadi wali sampean. Nah, maka ini memang harus didandani. Masalah jadi wali atau tidak itu kan haknya Allah ya. Kita nggak tahu. Tapi hal-hal seperti itu harus dikhawatirkan agar kita tidak rugi saat nanti menghadap Allah. Kita kira semua itu sudah baik-baik saja, tapi ternyata kalau ada seperti itu kan terlebur. Hatta rubbama yudhiru, sehingga bahkan ini saya mencoba menerjemahkannya dengan tanda kurung untuk lebih mudah dipahami. Hatta rubbama yudhiru, sehingga bahkan kadang tampak. Waktu ada min enggak? Hatta rubbama yudhiru opo sopo ba'du
il uquli, il uquli. Sehingga bahkan kadang tampak dari sebagian orang-orang yang bodoh. Ukul itu orang-orang yang bodoh. Zalika, yang tampak itu zalika. Zalika itu apa? Tadi itu perasaannya bahwa dia berbeda dengan orang lain, bahwa dia lebih mulia. Ya ada ino itu, akeh sing luwih ino aku. Itu aja di pikirannya itu. Kalau tidak diajeni oleh orang lain itu kemudian besengut. Menang tapi besengut. Tapi orang-orang yang bodoh itu tidak. Ala alsinatihim yudhiru ala alsinatihim. Mereka mengucapkannya orang-orang bodoh itu karena nggak mampu menahan mulut. Jadi yang tadi itu disembunyi-sembunyikan dia ucapkan. Fayatawa'aduna. Fayatawa'aduna bahkan dia mengancam orang-orang yang merasa dirinya baik itu tadi. Man mengancam man kepada orang-orang kosora yang membatasi fi haqqihim di dalam haknya. Bimu'ajalatillahi lahu bila uqubah. Mengancam dengan kamu akan kena musibah loh kalau tidak menghormati aku. Akeh boten saiki. Banyak saiki wong ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Amin ya rabbal alamin. Jika dihormati sidik itu aku ulama awas kamu akan disegerakan musibah untukmu. Bahkan ditambahi wa annallaha ta'ala la yadda'uhu. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan mereka hatta yang taswira lahum sehingga mereka ditolong wa ya'khudhu bisa'rihim ditolong untuk menang mengalahkan mereka wa ya'khudhu bisa'rihim dan membalas dendam kepada mereka. Jadi kamu kalau nggak menghormati saat aku kalian akan tidak ditolong oleh Allah, akan terbalas. Seakan-akan hatinya itu gak terima dan ingin membalas dendam. Fa'idha wajada al-abdu hadi. Tatkala seorang hamba menemukan hadihil amarati, menemukan perasaan seperti itu tadi di dalam dirinya, min nafsihi, dari dirinya, fala ya'lam maka ketahuilah annahu sesungguhnya dia iku mura'in orang yang riya bi amalihi dengan amalnya. Wa in akhfahu senajan walaupun akhfahu an ayunin nas hal itu samar dari mata manusia. Itu baru kerentak-kerentak hati niku buat dihukumi riya. Waqad ruwiyah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Annahu qala sesungguhnya sahabat Ali bin Abi Thalib qala berkata, Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala yaqulu berfirman yaumal qiyamati di hari kiamat nanti lil fuqara'i kepada orang-orang yang berperan sebagai orang fakir, karena di kitab lain ini sebetulnya bukan lil fuqara'i, lil qurra'i. Jadi ada kitab
Al-Hikam yang lain menulis ini bukan lil fuqara'i tapi lil qurra'i. Cetakan yang lain begitu. Isinya begini. Alam takunu. Nah, kalau lil qurra'i kepada orang-orang yang pandai membaca. Pandai membaca itu ya diantaranya para ustadz, para ulama, para kiai lah, masih bisa baca kitab, baca Quran. Alam takunu. Bukankah kamu yurakhasu sudah dimurahkan lakum untuk kalian fisikri di dalam harga. Bukankah untuk kalian sudah dimurahkan harga? Jadi nanti hari kiamat orang-orang yang mempunyai perasaan seperti tadi itu yang riak khafi itu nanti akan mereka kan berharap mendapatkan pahala, tetapi dijawab oleh Allah seperti ini menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Bukankah kalian sudah mendapat murah harga? Alam takunu tubadiruna bisalam. Bukankah kalian sudah mendapat diistimewakan dengan salam? Ini ada wong monggo Pak, gak ketemu wong liya ora monggo. Wong kae kae gak tahu monggo. Nang aku monggo. Aku kan wong ampuh. Nah, untuk bilang balik. Nah, itu perasaan seperti itu nggak boleh. Itu riya. Alam takun tugdolakum. Alam takun tugdolakum. Bukankah sudah ditunaikan untukmu al-hawa ijo kebutuhan-kebutuhan. Pokoknya saya karena seorang tokoh, bahkan aku punya gawe gitu, wah, orang-orang pada bantu semua. Pokoknya begitu. Bukannya nggak boleh bantu itu dan kita dibantu bukannya nggak boleh, ya nggak boleh itu perasaannya itu tadi. Perasaan bahwa kita istimewa, kita lebih baik daripada orang lain. Lalu apa tadi? Pingin kalau dihormati sehingga disegani orang dan terus-terusnya itu. Wafil hadis akhir di dalam hadis yang lain la ajra lakum, tidak ada pahala untuk kalian. Qad istaufaitum, sungguh kalian telah meminta dilunasi ujurakum, dilunasi pahala kalian dalam tanda kurung di dunia ini. Jadi karena niatnya itu karena innamal a'malu bin, itu yang paling penting harus dijaga. Maka saya kemarin itu nulis begini. Riyadhah atau tirakat latihan yang paling utama itu adalah menjaga ikhlas. Jangan bayangkan wong riyadhah apa wae nek gak ikhlas, oleh mungkin paling ya oleh dunia. Tidak sampai ke akhirat. Tirakat apapun. Wah, sorgep poso ya, tirakatnya apik. Wah, sorgep sholat tirakatnya apik. Iya, tapi kalau niatnya itu adalah tidak lillahi ta'ala, ya dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Mungkin bisa dibayar lunas oleh Allah di dunia. Maka tirakat yang paling utama itu adalah menjaga keikhlasan. Istiqomah yang paling utama itu adalah Rabbunallah. Engkaulah Tuhanku ya Allah, dimanapun aku berada. Bukan kalau kemudian berada di jalan, Tuhannya lain, ditinggal di rumah Tuhannya. Nah, itu istiqomah yang paling utama. Walaupun ada hadis bahwa baik-baiknya amal itu adalah sedikit tapi terus menerus. Tapi kalau itu dilakukan tanpa Rabbunallah, jadi kan? Rabbunallah itu paling utama. Sudah pernah dengar gitu? Itu tak utek-utek dewe loh. Walaupun nanti kalau ada yang sama ya kemungkinan
Ya karena saya belum pernah baca itu, utek-utek dhewe oleh podo gitu. Ada orang bilang, wis pokoknya sidik tapi istiqomah. Tapi kalau landasannya bukan Rabbun Allah ya nggak ada apa-apa. Tirakat setahun, 2 tahun, 3 tahun. Poso Daud, poso apalah macam-macam gitu ya. Tapi kalau tidak ikhlas kan ya nggak ada. Dasarnya innamal a'malu bin ya. Yang istiqomah dasarnya summastaqamu. Dasarnya qalu rabbunallah summastaqamu. Dasarnya. Sehingga muncul kalimat seperti itu. Rawah Wahbu bin Munabbih. Rawah meriwayatkan Wahbu bin Munabbih. Anna rajulan. Nah, ini namanya disembunyikan. Ada seorang lelaki minal ubad dari ahli ibadah. Qala li ashabihi yang berkata kepada teman-temannya. Innama farokna. Sesungguhnya saya telah memisah. Memisah al-amwala. Nah, sesungguhnya kami berpisah al-amwala dengan harta. Wal aulad dan anak-anak. Makhofatu ghiyani karena takut durhaka kepada Allah. Wes pokoknya anakku tak tinggal. Harta bendaku tak kayak kita bagi. Apa? Aku digudoni harta dan gudoni anak. Bapak kan kalah karo anak bapak. Sering tau. Jadi anakku wis ben karo bojoku wae. Wes pokoke titip ke kabeh apa hartanya nih. Kenapa? Aku takut dengan harta dan dengan anak-anak itu saya menjadi durhaka kepada Allah. Nah, tapi apa yang terjadi nanti kita lanjut. Fana khafu ayyakuna qad dakhala alaina. Fana khafu dan kami takut ayyakuna qad dakhala alaina. Sungguh masuk kepada diri kami di dalam perkara ibadah kami fi amrina hada yang ini minat tughyan bagian dari kedurhakaan. Aksaru lebih banyak mimma dakhala ala ahlil amwali fi amwalihim, lebih banyak daripada sesuatu yang masuk kepada orang yang ahli harta di dalam hartanya. Ini berarti aku kan ahli ibadah, duwe anak, duwe harta. Nah, saya takut harta saya dan anak-anak saya akan menyebabkan saya durhaka kepada Allah lebih banyak daripada kedurhakaan orang-orang yang mempunyai harta itu tapi bukan ahli ibadah gitu. Awalnya seperti Inna ahadana sesungguhnya salah satu dari kami idza laqiya tatkala ketemu ahabba ayu adzama di makani dinihi kami di salah satu di antara kami itu lebih senang kalau ketemu seseorang itu kalau diagungkan di makani dinihi sebab atau karena kedudukan agama. Wah, karena aku kan santri 10 tahun. Aku santri 20 tahun. Maka saya senang, umpamanya begitu ya. Mudah-mudahan tidak. Maka saya senang untuk diagungkan orang. Diagungkan itu dihormati orang karena saya lebih tahu tentang agama. Wa in sa'ala hajatan. Dan saat orang itu meminta sebuah kebutuhan, ahabba antuk lahu, maka lebih senang untuk dikabulkan atau ditunaikan untuk dia. Ya karena itu, karena aku guru ya. Aku nek butuh apa-apa muridku ya tekan ngono boleh. Kan mungkin kalau dia bukan seorang murid dan dia minta bukan seorang guru, mungkin kan tidak
gercep itu kan. Limakani dinihi sebab karena kedudukan agamanya. Jadi ini ku ngeten nek diwalak-walik ngeten. Sama seperti dalil surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nek sing nganggo itu ibu dan salah nganggo, maka oh gitu kan. Seharusnya yang memakai dalil itu adalah anak. Karena surga di bawah telapak kaki ibu, maka saya harus menghormati dan taat kepada ibu. Gitu. Ini begitu juga. Janganlah orang-orang itu yang mempunyai kelebihan agama, kelebihan kedudukan, itu merasa mempunyai kedudukan itu dan kemudian berhak untuk diistimewakan, kalau tidak diistimewakan lalu nah itu riya kayak gitu. Mabalago dalika milkahu. Mabalago maka sampailah dia itu kemudian memiliki manusia. Jadi karena dia itu pinginnya begitu, maka banyak orang juga tahu yang manut, yang kemudian dia dikelilingi oleh banyak manusia. Faruqiba fi mauqibin minan nas. Faruqiba maka dia ditumpakkan. Fi mauqibin. Kalau di sini itu kalau bahasa maka dia ditempatkan. Fi mauqibin. Di dalam tempat yang terhormat. Minan nasi di antara manusia. Nah, kemudian dia akhirnya begitu. Padahal awalnya dia itu meninggalkan harta, meninggalkan anak, wedi, durhaka. Tetapi di dalam dia meninggalkan harta dan anak-anak, dia terjebak pada kedurhakaan yang lain, yaitu riak yang samar ini. Nah, akhirnya karena dia itu zuhud, ibaratnya meninggalkan harta, meninggalkan anak, terus dadi sakti, dungane kabul. Wah, maka dicedhaki wong kabeh apa-apa sing diucapke wong percaya dicoba wae. Kalau jenengan berani, orang-orang yang terkenal segitu dicoba. Caranya apa? Jadi gitu, coba dicela. Wah, sampean itu pinter ketok. Nesu. Ani ora. Ya gak sopan to nek. Tapi kan dalam rangka nyoba. Tapi ya gak boleh kayak gitu. Karena orang-orang yang ngerti itu pada akhirnya diam. Nah, itu urusannya dia. Orang itu menjaluk delek kedudukan agar dihormati orang yang urusannya dia. Ben karep. Nah, kalau kita mempertanyakan lalu kemudian sampai nyoba itu jangan-jangan kita iri gitu loh. Ya wis meneng wae. Ya wis kita sekarang berusaha untuk memperbaiki. Ini kita ketahui agar kita tidak terjebak hal yang sama dengan yang diceritakan, yang diajarkan di dalam kitab ini. Faidas sahalu. Dumadaan ya Pak Sujo. Dumadaan lereng-lereng. Lereng-lereng itu karena di belakangnya wal jabalu dan gunung. Di dataran-dataran lembah ya namanya ya. Lembah wal jabalu dan gunung. Dumadaan tiba-tiba di lembah-lembah dan gunung itu qad imtala penuh minanas dengan manusia. Karena apa? Semua pingin delok wong ku mau loh. Wong sing ninggalke harta, ninggalke anak, kan dianggap syuhud. Ya kan? Nah, yang tadi diceritakan itu dia ingin diagungkan itu di dalam hatinya loh. Gak ada orang tahu loh. Tapi yang tahu, yang ketahuan orang kan, oh dia meninggalkan hartanya, dia meninggalkan anaknya, berarti orang zuhud. Berarti wong api. Faqala as-sahi. Nah, larang wis pokoknya kebak, artinya gawe jujukan menungso. Faqala as-sahi, maka berkatalah orang yang lewat. Ya, bahasa Indonesia itu menerjemahkan turis. Mahada, apa iki kok akeh wong?
Faqila lahu, maka dijawablah untuknya. Hadal malik qad ataka. Ini raja baru yang datang untukmu. Hadal malik, ini adalah raja qad ataka yang sungguh datang untuk, sampai dikatakan begitu. Oke, berikutnya ini menceritakan raja yang dianggap raja baru itu. Faqala lil gulam, maka Malik itu tadi berkata lil gulam kepada anak lelaki. Itu bisa jadi biasanya gulam di sini itu adalah konteksnya seperti apa ya, pembantu ya, pembantu yang berumur muda lah. Ini bito amin, datangkanlah kepadaku dengan makanan. Fa'atahu bibakolin. Kemudian datanglah gulam itu membawa semangka, wazaitin dan zaitun, wa kulu bisyajarati, dan apa kulu bisyajarati? Atine uwit. Apa di mana nih kontekstualnya atine uwit? Nang jantung pohon. Intinya DE minta makanan-makanan buah-buahan. Fa'aqbala yahsyu, maka datanglah menghadap ke dia. Fa'aqbala yahsyu, fa'aqbala, maka dia kemudian datang. Fa'aqbala menghadap, yahsyu maksudnya siap-siap, yahsyu sambil makan. Yahsyu itu bahasanya niku mulu-mulu nih bahasa Jawa. Penuh dengan makanan. Yakshu shidqahu, penuh rahangnya. Ya Allah. Wa yakulu aklan anifan, dan dia makan dengan brutal, bahasa Indonesia. Nek bahasa Jawa dengan dokoh. Faqala al-malik, aina sahibukum? Maka kemudian berkatalah raja itu kepada orang yang lewat itu, aina sahibukum? Nah, nanti sih konco-koncomu. Ya mungkin dia dikira banyak teman. Qalu hada, manusia di situ menjawab, ya hada memiliki. Qala, kemudian orang yang lewat itu berkata, kaifa anta? Bagaimana kabarmu wahai raja? Niki, menurut saya ini adalah salah seorang yang tahu dulu dia pernah meninggalkan harta dan anaknya itu. Yang orang lewat ini. Qala kannas, maka menjawablah al-malik ini ya seperti manusia-manusia yang lain itu. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, bi khairin. Pertanyaannya kan kaifa anta, bagaimana keadaanmu? Bi khairin, baik. Faqala, maka berkatalah al-malik itu, wa inda hada min khairin. Maka qala kaifa anta hada qala kan. Faqala al-malik, ma inda hada min khairin. Tidaklah ini semua baik. Fangsorofa anhu, maka dia kemudian berpaling dari orang yang lewat itu. Faqala as-sa'ih, kemudian sa'ih orang yang lewat itu berkata, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi syarrafa, yang telah memalingkanmu anni dariku, wa antali damun, dan engkau kepadaku adalah orang yang mencela. Iki ada yang memaknai begini, memaknai yang ini tadi. Jadi orang yang lewat itu adalah malaikat. Saya memaknai seperti itu. Tetapi kok terlalu jauh kalau seperti itu. Delok malaikat ya, repot. Jadi malaikat siji ketemu malaikat liyane itu kemudian mendialogkan orang ini gitu. Mendialogkan orang yang meninggalkan hartanya.
Iya ya. Gimana? Bukan begitu. Masalahnya ada ya tetua saya yang memaknai begitu, tapi ya gimana? Ya sementara pahamku ngono ya. Nah, gue jenengan lebih percaya sing iku malaikat ya ora apa-apa. Berarti melu sing iki pahamku begini. Tisu nih. Malam hari ini sampai sini dulu ya. Abdullah bin Mubarak itu hidup pada tahun 736 sampai 797 Masehi atau 118 sampai 181. Dia seorang yang kaya, pemberani, ngarang kitab juga. Meninggalnya saat perang dengan Yunani. Rom itu Yunani ya? Roma. Nah, dia itu kaya orang ini. Nah,